Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lizrahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Maha Agung Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat yang sangat baik, yaitu di masjid. Dan kita terus berdoa, sejatinya ada 3 masjid yang kita perjuangkan walaupun harus tertatih-tatih, di mana ini harus menjadi bagian dari cita-cita mulia kita, yakni kita bisa ibadah di Masjidil Haram fi Makkatil Mukarramah, di Mekah Al-Mukarramah, yang pahalanya sampai 100.000 kali lipat dibandingkan sholat kita di tempat lain. Kemudian di Masjid Nabawi fi Madinatil Munawwarah, di Madinah Al-Munawwarah, yang pahalanya 1000 kali lipat. Yang istimewa, ini tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan bersama sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Kemudian masjid yang ketiga yakni Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa fi Filastin. Dan kita tahu bahwa sampai hari ini masjid ini masih dalam penguasaan Zionis Yahudi laknatullah alaih. Dan kita mendoakan tiba waktunya sebagaimana yang sedang kita saksikan sampai hari ini. Kita mendoakan umat-umat Islam di Palestina diberikan kemenangan, kemerdekaan, dan kita kembali bisa merebut kembali Yerusalem Al-Aqsa sebagai kiblat pertamanya umat Islam. Ayahanda, ibunda, bapak ibu semua dan sahabat semua, kawan-kawan semua yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul hari ini di masjid di antara 7 golongan yang dimana nanti di akhir menjelang jelas di hari kiamat, di antara tanda-tanda istimewanya orang-orang yang mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar nanti. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Makanya sebenarnya orang-orang yang bersungguh-sungguh yang mendekatkan dirinya kepada masjid, harapannya adalah nanti di padang mahsyar dia adalah orang yang berhak mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan dikabarkan matahari itu sampai 1 jengkal saja di atas kepala. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, ada keringatnya sampai dengan lehernya. Bahkan dalam riwayat ada yang tenggelam dengan keringatnya, saking panasnya. Dan masjid ini membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kerinduan untuk datang ke masjid ketika suara azan dikumandangkan, kita ada rasa cinta, rindu yang kuat. Ini tanda bukti adalah iman. Beruntunglah orang kalau dengar suara azan, dia bergegas untuk pergi ke masjid. Itu tanda dari iman yang istimewa. Baik, sahabat semua, ayahanda, ibunda dan kawan-kawan semua, sahabat semua yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala.
kita bicara tentang mengais sisa-sisa dari Ramadan yang akan kita tinggalkan. Karena sejatinya, jadi ada dua sikap orang-orang soleh dahulu ketika menyambut Ramadan dan ketika Ramadan akan pergi meninggalkannya. Yang pertama, di saat menyambut Ramadan mereka bahagia. Nah, ini tanda iman yang kokoh. Ada kebahagiaan di hati sebab Ramadan akan tiba. Bahkan beberapa bulan sebelum Ramadan itu tiba, kita berdoa. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, kemudian disampaikan di bulan Ramadan. Dan kita bangga, senang hati, bahagia. Sampai kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat. Semua. Ya. Bahagianya bukan kepalang, disambut Ramadan itu. Tapi ketika sudah berjumpa dengan Ramadan, menikmati ya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan, menikmati keistimewaan, fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Yang baca Quran, ya, yang berpuasa, yang zikir, yang qiyamul lail, salat tarawihnya, kemudian yang bersedekahnya, yang berjuang untuk melatih diri menahan hawa nafsunya sesungguh-sungguhnya, seserius-seriusnya, merasakan sampai jatuh cinta kepada Allah yang dengan cintanya ini membuat kita semakin dekat kepadanya. Sampai akhirnya di penghujung Ramadan, di sisa-sisanya ada rasa sedih di hati. Awal disambut dengan bahagia, perginya ada yang harus ditangisi, kepergian bulan yang mulia ini. Makanya saya dari dulu menganggap bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan keberkahan, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan pembebasan dari api neraka. Ada satu bulan yang lebih menarik lagi yang kalau kita kaji, Ramadan adalah bulan latihan kita. Di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, satu bulannya itu menjadi latihan untuk kita, melatih diri kita. Bagaimana kita mencintai Al-Quran, bagaimana kita mencintai sholat, bagaimana kita mencintai masjid, bagaimana kita mencintai puasa. Makanya nanti kawan-kawan semua, sahabat semua, izinkan saya membahas sedikit saja. Tapi agar kita nanti lebih baik bisa memperbaiki sebagaimana puasa yang sebenarnya, ibadah yang sesungguhnya. Karena sebab ibadah yang dimuliakan, yang diagung-agungkan, ibadah yang dianggap hebat itu bukan ibadah yang banyak, bukan amal-amal yang banyak, tapi amal-amal yang baik, amal-amal yang ahsan, bukan amal-amal yang aksar, bukan yang banyak, bukan banyak rakaat salatnya, bukan tentang banyak ayat yang dibacanya. Ada cerita, semoga kita bisa mengambil pembelajaran. Terkadang mungkin apa yang nampak hari ini seakan-akan bahwa pakaian menentukan orang dengan kesolihannya. Dia pakai sorban kah, dia pakai kopiah kah, dia pakai jubah kah, atau dia hidupkan sunnah berjanggutnya bagi yang laki-laki, atau yang perempuan dengan jilbab yang panjangnya, atau juga dengan menggunakan niqabnya. Tapi pada asasnya ada orang yang mungkin nampak biasa-biasa saja. Dia sholat tidak seperti istimewa orang lain. Puasanya mungkin juga tidak seperti yang berlebihan dari yang lain. Bacaan Qur'annya pun tidak mungkin sebanyak yang lain. Pada satu waktu Allah menghendaki ketika dia sholat pun tidak berada di shaf yang pertama. Mungkin dia hanya di shaf yang kedua. Ini ada kisah nyata. Sampai pada akhirnya Allah berkehendak ini orang yang biasa saja yang dianggap manusia ini. Lalu kemudian ketika dia sujud, maka itu adalah sujud terakhirnya dan dia wafat dalam keadaan sujudnya. Saya ingat betul ketika guru kami mendidik kami tentang kenapa ada orang yang seperti biasa-biasa saja dalam amalnya, tapi dia wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ternyata ada satu yang paling mendasar, karena hatinya yang bersih. Inilah yang mau kita bahas. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat suluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb.
Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik semuanya. Dan apabila buruk daging itu, maka buruk semuanya. Ala wahiyal qalb. Maka ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Makanya orang yang beramal banyak tapi hatinya busuk. Ada dengki kepada saudaranya, ada hasad, senang menggibah, menggunjing, ada rasa sombong, ada sum'ah, ada riya. Nah, ini yang jadi sumber amal kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, amal diterima sebab dua. Yang pertama ikhlasun niyah. Sebab niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas ini, sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan ciri orang ikhlas itu ada dua. Yang pertama, orang ikhlas itu tidak ada orang sama amalannya. Ini yang pertama. Orang ikhlas itu tidak ada orang sama amalannya. Mau siapapun. Kalau dia jadi imam, siapapun makmumnya. Tidak mempengaruhi bacaannya. Tidak mempengaruhi sedikit pun gerakannya. Tidak ada orang dia punya amalan sama. Ada orang yang dia sukai, disenangi. Tidak dia memperbanyak sedekahnya. Atau ada orang yang tinggi pangkat derajatnya. Tidak membuat dia memperbagus bacaannya. Tidak ada orang sama amalannya. Ini ciri orang yang ikhlas. Kata Ali radhiyallahu anhu. Makanya kita bisa menimbang. Ya, kita ini kalau beramal, kalau ada orang kita semakin semangat, sementara orang sepi hilang semangat, berarti ada masalah dengan niat kita yang tidak ikhlas. Karena orang yang ikhlas, nggak ada makhluk, nggak ada manusia, tidak ada masalah. Sama saja amalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ali radhiyallahu anhu, orang ikhlas itu dipuji, dihina, sama sikapnya. Dipuji, alhamdulillah. Dihina pun alhamdulillah. Apapun keadaannya. Tidak ada urusan dengan makhluk. Dipuji orang tidak membuat dia tinggi hati. Dihina orang tidak membuat dia merasa terhina. Makanya keikhlasan itu berat. Ya. Kadang-kadang bahasa guyonnya, kalau orang berbuat amal, kalau dipuji dia senang, semangatnya luar biasa. Ya, ketika dia dihina, dia down, dia lemah. Mempengaruhi semangatnya sebab hinaan orang lain. Padahal orang yang ikhlas, dipuji, dihina, sama sikapnya. Tidak ada orang sama amalannya. Jangan sampai ada orang bacaannya surah Yasin. Nah, pas tidak ada orang sendirian bacanya Al-Ikhlas. Itu pun ngebut. Begitulah kadang-kadang. Dipuji, semangatnya luar biasa, datang lebih awal. Bapak ini luar biasa, soleh ya. Tarawihnya tidak pernah mutus. Wah, semangatnya. Tapi ketika dikomentari sesuatu yang tidak enak, dia berhenti ke masjidnya. Banyak itu. Tidak mudah memang. Makanya niat yang ikhlas itu penting dalam beramal. Yang kedua apa? Ittiba' Rasul. Satu amalan diterima sebab mengikuti caranya Nabi Muhammad SAW. Bukan cara siapa-siapa. Bukan cara kiai. Bukan cara ustadz. Bukan cara si A, si B. Bukan. Tapi caranya Nabi Muhammad SAW. Nabi maunya begini kita ikuti. Kalau Nabi sholat subuh 2 rakaat, maka kita subuhnya pun 2 rakaat. Kalau Nabi memberikan contoh mengangkat tangannya ketika takbir, kita ikuti cara takbirnya Nabi. Begitu amal diterima sebab ikhlasun niyah dan ittiba'ur rasul. Mengikuti cara Nabi dan niat yang ikhlas. Berarti di antara dua syarat itu, hati yang bersih ini mempengaruhi kehidupan kita. Maka sharing di majelis ini, kalau kita tahu bahwa hati ini mempengaruhi semua, hati ini raja, menentukan semuanya. Baik hati kita, maka baik semua amalannya. Maka buruk hati kita, maka buruk semua amalan yang lain. Maka jaga hati ini penting. Makanya orang yang membersihkan hatinya, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Paling bagus adabnya. Dia membersihkan hati. Maka ciri-ciri dari orang yang membersihkan hati adalah orang yang sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh ibadah. Ada orang bertanya kepada seorang ulama, bagaimana meningkatkan keimanan?
Ada orang bertanya bagaimana meningkatkan keimanan. Kalau kita bicara tentang meningkatkan keimanan, kesannya konteks keimanan ini sesuatu yang nggak bisa dilihat. Susah. Mari saudara-saudara semua, kita tingkatkan iman kita. Kata khatib bilang begitu. Kata ustadz juga bilang begitu. Kata guru agama juga bilang begitu. Orang muqaddimah dalam pidatonya pun, kita tingkatkan iman kita tingkatkan takwa kita. Tapi kita bingung. Bagaimana cara meningkatkan iman itu? Maka ada seorang ulama menyampaikan, di antara sekian banyak cara meningkatkan iman, yang paling mudah untuk kita lakukan, yang paling mudah untuk diukur adalah dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi kalau orang bersungguh-sungguh dalam ibadah, itu pasti imannya meningkat. Dia sungguh-sungguh dengan sholatnya. Seriuskan sholatnya. Ya, antum bisa bayangkan, saking seriusnya Nabi dengan sholat, dia datang lebih awal. Kan begitu, orang yang serius dengan sholatnya, dia datang lebih awal. Kemudian Nabi SAW dan para sahabat saking seriusnya dengan sholatnya, sebelum dia sholat, dia menggosok giginya. Ya, dia menggosok giginya. Bahkan Nabi SAW sebelum sholatnya, dia menggunakan itsmit, celak di matanya. Bahkan Nabi SAW sebelum sholatnya, ya, dia menggunakan minyak wanginya. Harta, penggunaan harta yang boleh boros di dalam aturan syariat, kalau ayahanda bundamu tahu, adalah beli minyak wangi. Boleh beli minyak wangi ratusan juta, itu tidak dilarang dalam syariat. Beli minyak wangi. Bagi laki-laki, kalau dia beli minyak wangi yang terbaik, yang mahal, oud misalnya, kalau bahasa kita dari Saripati intinya gaharu, harganya seratusan juta pun kalau dibeli, itu tidak disebut sebagai mubazir. Khusus minyak wangi dan parfum. Ini dalil. Makanya kalau ada orang yang boros dalam beli minyak wangi, itu tidak disebut boros. Itu tidak disebut mubazir. Itu bahkan jadi ibadah. Masya Allah. Ya. Nabi SAW saking seriusnya. Itu sholat, tadi lihat, dia gosok giginya. Kemudian apa lagi? Dia pakai itsmit. Kemudian apa lagi? Dia pakai minyak wangi. Kemudian apalagi? Dia pakai pakaian terbaiknya. Itu sholat. Yang kita bisa membayangkan, lahir batin. Kalau kita datang ke kondangan, kita pakai baju yang terbaik, sementara kita menjumpai Allah dengan tidak pakaian terbaik. Sayang saja. Jadi kesungguhan kita dalam ibadah itu pasti akan mendatangkan keimanan kita. Itu pasti. Ya. Coba antum bisa bayangkan ada orang sholat, gigi belum disikat. Sambil ya ngisep-ngisep giginya, belum yang bekas makan tadi, buka puasa tadi, sambil sholat, ya, beda lah. Nah, kata ulama, orang akan bertambah imannya sebab dia serius dalam ibadahnya. Apalagi contohnya, serius dalam puasanya. Serius dalam puasa ini bukan sekadar puasa yang hanya menahan lapar, haus dan dahaga dan tidak berhubungan suami istri. Ini sharingnya. Saya punya anak umur 4 tahun. Ada lagi yang sebenarnya anak Ustadz Herda itu 3 tahun. Puasa full itu. Umur 3 tahun itu puasa full. Dia puasa dari sahur sampai berbuka, benar-benar nggak makan, nggak minum. Sanggup dia. Anak 3 tahun. Maka kalau saja ibadah hanya sekadar menahan lapar, haus dan dahaga, ada anak umur 3 tahun dia puasa. Tapi karena keseriusan kita tahu bahwa di balik cara untuk meningkatkan keimanan dengan cara serius beribadah, salah satunya puasanya bukan sekadar puasa nahan lapar, haus dan dahaga. Nahan hati, tidak dengki, tidak hasad, tidak mudah, tidak sombong, tidak gibahi orang. Masya Allah. Tidak mendendam di hati. Kata Dr. Ibrahim Al-Fiqi, di antara sekian banyak penyebab penyakit fisik yang membuat orang bertambah-tambah sakit fisiknya, sebab mereka tidak membersihkan atau menyehatkan hatinya. Jadi itu di hati. Dendam. Dendam itu pasti bikin orang sakit. Bisa migrain, bisa vertigo, bahkan bisa sampai penyakit-penyakit organ yang mungkin tidak bisa dideteksi secara medis. Banyak itu. Makanya kata Dr. Ibrahim Al-Fiqi, orang yang mampu memaafkan orang lain, dia mampu memaafkan orang lain yang pernah berbuat salah dengan dia adalah orang yang paling bahagia dan paling nyenyak tidurnya. Sifat dendam, hasad,
dengki. Itu bagian dari rusaknya hati. Maka bulan Ramadan ini sejatinya bulan mengasah kita menjadi lebih baik, lebih bersih hatinya. Sebagaimana kisah, tidak ada orang biasa saja sholatnya. Saya iri, jujur saja. Dia sholatnya biasa saja. Pakaiannya pun biasa saja. Ya, amalannya pun biasa saja. Dan sholatnya pun tidak di saf pertama. Tidak pernah menjadi imam. Ya, tapi lihat, satu waktu dia sholat, lalu kemudian dia sujud. Dan itu adalah sujud terakhirnya, dia wafat dalam keadaan sujud di waktu sholatnya. Yuk, sekarang kita mau tanya. Tidak bisa disangkal lagi. Sudah dia sholat, dia sujud, dia wafat. Masya Allah. Jadi, saya hanya ingin mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita hari ini masih berasa bangga dengan jumlah amalan. Bahwa tidak serta-merta bahwa orang yang banyak rakaatnya dia bisa husnul khotimah, belum tentu. Karena ada yang menghambat, lisannya bersyukur tapi hatinya menggerutu. Lihat berapa banyak hari ini ngomong alhamdulillah tapi hatinya kesel. Berapa banyak hari ini mulutnya membaca Al-Quran, dia bahkan mungkin adalah orang yang membaca Al-Quran, tapi dengkinya kepada saudara muslimnya besar. Hasadnya kepada orang lain tinggi. Ternyata bersih hati ini, niat yang ikhlas, hati yang bersih ini menentukan kualitas dari diri kita, keimanan kita, ibadah kita, posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami mengingatkan diri sendiri, satu, serius-serius dalam ibadahnya. Bukan banyak-banyak dalam ibadahnya, tapi sungguh-sungguh menata hati dalam ibadahnya. Sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Tahajudnya benar-benar nikmat tahajudnya. Walaupun hanya 2 rakaat. Ada orang mungkin bisa menaikkan tahajudnya sampai 8 rakaat ditambah witirnya 3 rakaat, 11 rakaat. Tapi berbeda ada orang yang dengan 2 rakaatnya dia terisak-isak. Di antara mengenang semua dosa-dosa yang pernah dia perbuat sepanjang hidupnya. Ketika dia mengangkat tangan Allahu Akbar, dia mengenang, teringat dengan kesalahan dosanya. Terlepas dari kita punya cara masing-masingnya, kita tahu bahwa dimensi khusyuk bukan berarti tidak tahu apa-apa. Khusyuk, seminimal-minimalnya khusyuk dalam salat itu apa? Sadar bahwa dia rakaat berapa, dia sedang apa, dan dia sedang baca apa. Bukan berarti dia tidak bisa, dia tidak ingat apa-apa. Orang sering menganggap khusyuk itu tidak sadar apa-apa, dia bukan begitu. Khusyuk itu dia tahu dia baca apa, dia tahu dia sedang gerakan apa, dia tahu dia rakaat berapa. Itu minimal, seminimal-minimalnya khusyuk. Apalagi sampai yang bisa menikmati gitu antara sebagaimana dia seperti berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Seakan-akan dia minta sama Allah jalan yang istiqomah. Jalan yang lurus kan susah dibayangkan bentuknya seperti apa, seakan-akan jalan-jalan raya yang lurus, bukan. Tapi jalan yang lurus adalah istiqomah dalam ketaatan, ya Allah. 1 bulan penuh ini saya puasa, ya Allah. 1 bulan penuh ini saya berjuang dalam tarawihnya. Saya minta kepadamu, ya Allah, buat saya istiqomah sampai saya mati, saya bisa salat malam, ya Allah. Itu istiqomah, itu ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sama Allah jalan yang lurus. Ya Rabb, 1 bulan penuh saya berkhidmat untuk keluarga yang kaum ibu. Ya? Dia mengurusi buka puasa suaminya, anak-anaknya. Dia bangun dengan sukarela di waktu sahurnya. Walaupun boleh jadi dia sedang diuji uzur. Kemudian dia tidak puasa. Ada hati sedih. Saya tidak bisa dapat pahala baca Quran. Tidak bisa dapat pahala berpuasa. Wallahi. Orang-orang yang mengurusi orang berpuasa, mengurusi orang iktikaf, mengurusi orang yang sahur dengan ikhlas hatinya, dengan bersih hatinya, boleh jadi dia yang paling banyak dapat pahalanya. Allah Maha Adil. Makanya bukan aksaru amala, walakin ahsanu amala. Bukan banyaknya amal, tetapi ahsan, baiknya amal. Mari serius, sungguh-sungguh ibadahnya. Perhatikan benar-benar wudunya. Imam Ahmad
Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hambali itu pernah menangis terseduh-seduh waktu berwudu. Wudu dia nangis. Ketika dia membasuh tangan, dia nangis ingat dosa tangannya. Ketika dia membasuh mulutnya, ingat dosa mulutnya. Bahkan dalam satu riwayat, Imam Ahmad ketika dia berwudu, dia melihat dosa-dosa berguguran dari tubuh-tubuhnya. Allah. Ditampakkan tabir. Allah perlihatkan ketika dia berwudu, dia melihat dosa berguguran di tangannya, dosa berguguran di mulutnya, dosa berguguran di matanya. Itu saking serius, saking benar-benarnya, sungguh-sungguhnya orang dalam ibadah wudu aja. Saya pernah mendapati seorang teman dari Kediri. Dia wudu itu sesenggukan seperti orang yang menyesali kehidupan yang luar biasa. Sampai dia masuk kaki itu, sampai dia terseduh-seduh. Saya nyaksikan di samping itu ada orang yang sebegitu serius dia berwudu. Kalau kita kan kening nih, kaki lah selesai. Tapi lihat ada orang yang dia basuh wajahnya itu sampai bercucuran air matanya. Saking dia serius. Makanya benar orang yang serius dalam ibadahnya bertambah-tambah keimanannya. Itu benar itu. Sedekah juga begitu. Ada orang sedekah sambil dengan menghardik. Asal dibantu orang tuh banyak-banyak terima kasih, jangan ada suatu terima kasih. Tidak sama gitu. Ada orang yang bantu tapi mulutnya sembari menghardik. Ada juga orang yang membantu tapi dia tidak pernah merasakan bagaimana empatinya kepada orang yang sedang susah. Benar ini, tidak mudah memang. Maka wajar iman bertambah itu ternyata lewat ibadah yang serius dan sungguh-sungguh itu akan terwujud kalau kita perjuangkan ruku dalam tahajudnya, sujud dalam tahajudnya. Meluk anak yatim itu sepenuh hati sampai kita mencium keningnya, mencium tangannya, seperti kita merasakan bagaimana kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Itu tuh bisa menambahkan keimanan yang luar biasa. Masya Allah. Yang kedua, baik-baik. Kesempatan hidup ini mengajarkan kita untuk baik-baik dalam muamalah kita kepada orang, dengan siapapun. Saya jujur ingin katakan di tempat ini, penyesalan yang paling membuat kita menyesal dan akan sulit untuk bisa kembali memperbaikinya di saat kita melakukan perbuatan yang salah dalam muamalah kita kepada sesama manusia. Terhubung dengan siapa? Yang paling dekat dulu sama orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan kakak adik kita, dengan keluarga kita, baru dengan tetangga dan kawan-kawan kita. Baik-baik. Bayangkan, kalau kita tidak baik-baik, kita dikenang sebagai orang yang meninggalkan kisah yang buruk dalam hidup kita. Ya. Kita punya pembantu di rumah, baik-baik. Jaga lisan kita, ajarkan anak-anak kita menghormati mereka. Itu tidak main-main. Karena nanti ketika kita meninggal dunia, orang akan mengenang. Saya kerja sama beliau itu dulu 10 tahun. Tidak pernah dia bentak saya. Tidak pernah dia mengungkit-ungkit kebaikannya. Itu tuh tidak main-main. Jadi ingat betul-betul. Baik-baik gitu. Dengan anak. Baik-baik. Ya. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan anak kita. Tidak bisa dibalik kembali waktu. Ini mohon maaf untuk para bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika Allah menitipkan amanah untuk kita seorang anak saja. Di saat mungkin kita merasa direpotkan, disusahkan. Nanti kalau mereka sudah dewasa ataupun kita semakin tua. Kita tidak akan pernah bisa kembali. Waktunya tidak bisa lagi ditarik. Diulang lagi pun tidak bisa. Karena banyak hari ini orang tua menyesali di masa tuanya. Anak-anak meninggalkan mereka, bahkan anak-anak tidak pernah menjadikan orang tuanya sebagai tempat kembali mereka. Kenapa? Tidak ada kenangan. Ya, tidak ada kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan kepada mereka sejak mereka kecil. Yang ada mungkin penyesalan. Yang ada boleh jadi adalah apa? Kita merasa direpotkan.
Padahal keberadaan anak adalah amanah. Ini baik-baik dengan anak, dengan pasangan, dengan tetangga. Bahkan itu terhubung pada iman kita kepada Allah dan iman kita kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doipahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Ada rezeki kita bisa berbagi. Pokoknya kesempatan hidup ini untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang di sekitar kita. Maka ini pasti akan mendatangkan kebaikan untuk kita juga. Saya jujur, saya termasuk orang yang menyesali terhubung dengan anak. Sibuk apapun kita bekerja, sesibuk apapun kita beraktivitas, pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah di mana anak-anak bertumbuh. Agar mereka semua berani serempak mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku, ayahku pahlawanku, ayahku adalah teladanku, ibuku adalah madrasahku. Kalau kita menyesal nantinya, ada cerita anak-anak meninggalkan orang tuanya sebab apa? Mereka memiliki luka-luka masa lalu dengan orang tua mereka. Jadi baik-baik, tidak ada salahnya di Ramadan yang mulia ini, apalagi di 10 hari terakhir, apalagi di sisa-sisa mengais, sisa-sisa kebaikan ini, kita minta maaf sama anak-anak kita minta maaf sama pasangan kita minta maaf sama orang tua kita. Karena kerinduan yang paling menyakitkan adalah rindu kepada orang yang sudah tiada. Rindu yang paling menyakitkan adalah rindu kepada yang sudah tiada. Kalau kita sudah tiada ayah ibu, kita rindu. Yang tidak ada lagi. Kita nggak bisa lihat dia. Kita nggak bisa lagi menggunakan harta kita untuk berbuat baik kepadanya langsung ya. Walaupun nanti kita bisa menyambung amal-amal itu dengan amal jariah. Tapi rindu yang paling menyakitkan adalah rindu kepada orang yang sudah tiada. Jadi mumpung mereka masih ada, orang tua, anak, pasangan, orang-orang terdekat masih ada, itu kesempatan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Yang terakhir penutup, belajar mulai hari ini untuk memaafkan siapapun. Ramadan mengajarkan kita bersih hati. Siapapun yang menyimpan dendam tidak akan pernah menikmati hidupnya. Kalau hari ini kita bisa belajar berdamai dengan luka, walaupun tidak mungkin serta-merta kita dapat mengobati luka secara langsung. Tapi saya harus mengatakan di tempat ini, di masjid ini, di kesempatan malam ini, dalam waktu sekejap kita bisa berdamai dengan luka. Bagaimana caranya? Memaafkan. Secara berani kita datangi orang-orang yang kita cintai, kita maafkan. Kalau mereka jauh dari kita, kita sampaikan lewat doa kita. Ya Allah, ku maafkan mak kami, ku maafkan ayah kami, ku maafkan suamiku, ku maafkan istriku, ku maafkan anak-anakku ya Allah. Terlepas dari semua kedurhakaan yang pernah dia perbuat dalam sepanjang hidupku ya Allah, ku maafkan. Ku maafkan ayuku, ku maafkan kakakku, ku maafkan adikku, maafkan orang-orang yang selama ini boleh jadi pernah menyakiti, mengecewakanku ya Allah, ku maafkan. Makanya orang yang menyimpan dendam, orang yang tidak pernah memaafkan, dia tidak akan pernah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melarang hati yang dendam. Ada orang ya, lihat ya, di zaman Nabi SAW, Nabi SAW itu suka memberi kejutan-kejutan. Orang masuk surga itu tidak disebabkan karena si A ini sedekahnya paling banyak. Nabi tidak bilang begitu. Paling Nabi bilang apa? Ayo berlomba-lomba beri sedekah yang banyak. Atau si A ini sholatnya banyak rakaatnya. Enggak. Tapi ternyata ada orang, lihat baik-baik, disebabkan dia diberitahu Nabi, dia lewat, kemudian kata Nabi, tahukah kalian dia ahli surga? Itu bukan karena sedekahnya yang banyak. Itu bukan karena umroh hajinya sampai 100 kali, bukan. Itu bukan karena bacaan Qur'annya luar biasa indahnya, bukan. Tahu enggak? Karena hatinya yang bersih. Apa salah satunya?
karena tidak menyimpan dendam di hatinya. Itu saking istimewanya orang yang memaafkan. Jadi jangan pernah mengira bahwa orang yang minta maaf itu mulia dibandingkan orang yang memaafkan. Siapa yang paling tinggi kemuliaannya? Orang yang memaafkan, bukan orang yang minta maaf. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis, silakan dicari. Bunda, ayahanda dan sahabat semua, silakan dicari. Adakah ayat, adakah hadis yang nyuruh kita minta maaf? Yang ada adalah memaafkan. Wal'afu minkum. Ada memberikan kemaafan di antara kalian. Dan inilah sifat yang terbaik. Oleh karena itu, di sisa-sisa Ramadan yang akan berakhir, saya tadi sampaikan di awal sambut dengan kebahagiaan, di akhir sambut dengan kesedihan. Karena itu adalah barometernya keimanan. Saya minta izin, saya sejak tahun 2020, 5 Januari saya diuji sakit jatuh di Swiss Bell itu sampai mengalami penggumpalan darah di otak. Semenjak itu sampai hari ini lebih dari 6 tahun saya tidak pernah lagi ngisi sebenarnya jadwal malam hari. Karena secara kedokterannya lewat jam 11 itu kalau tidur sudah mulai sakit di sebelah kiri. Dan ini solusinya dibor, tempurung kepalanya dibor, kemudian dimasukkan selang, disedot darah yang menggumpal. Atau yang kedua yang paling tepat lagi, kalau dibor boleh jadi salah tempatnya. Kayak orang ngebor air kan gitu kan, bisa salah. Yang paling bagus itu kata dokternya dibelah. Tempurung kepalanya digergaji, dibelah, baru kelihatan langsung ambil darah yang menggumpal. Saya harus katakan di majelis ini, manusia boleh saja menebak-nebak atau mengira-ngira masa hidup kita. Toh 6 tahun itu berlalu. Karena saya sudah divonis keberhasilannya pun kalau terjadi operasi hanya 30%. Kemudian saya dibawa pulang setelah mengalami di ICU 3 malam, recovery hampir 1 tahun. Saya ingin mengatakan bahwa Allah mah punya cara yang terbaik untuk hambanya. Dan di balik itu semua ternyata saya diberi kesempatan untuk bisa lebih banyak bertaubat dengan dosa-dosa kita. Banyak orang yang diberi waktu sebenarnya sedang diberi waktu untuk berkesempatan memperbaiki dirinya. Kalau kita diberi kehidupan yang kali kedua, itu bukan berarti kita untuk lengah, melainkan kita untuk memperbaiki, untuk segera bertaubat dan segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih bisa bertahan sampai hari ini semua atas izin Allah. Dan saya meyakini sampai hari ini, kalaupun malam ini atau esok dan seterusnya adalah jatah hidup yang terakhir, mudah-mudahan semua dosa sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun di dalam masjid ini ada diberi kesempatan kali kedua, kali ketiga, kali keempat kehidupan ini. Tidak ada kesempatan itu digunakan kecuali untuk bertaubat. Kalau bunda ayahanda tahu semuanya, betapa orang yang paling beruntung adalah orang yang sebelum matinya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita yakini ini malam ganjil ya. Terlepas dari perbedaan hitungan dan segala macamnya. Semua kembali dari haknya Allah. Kalau saya dari dulu diajar guru saya, Lailatul Qadar itu hak prerogatifnya Allah. Ya. Artinya kalau Allah berkehendak dia terjadi di malam genap pun, itu hak Allah. Yang jelas, Lailatul Qadar itu pasti terjadi. Hanya kitanya dalam kondisi apa ketika Allah menjadikan malam itu sebagai malam Qadar. Kitanya di mana? Kitanya sedang apa? Kalau saja Allah menghendaki dari setiap 10 hari terakhirnya kita dalam keadaan sholat, dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan doa, dalam keadaan taubat, maka itu jauh lebih baik
karena tetap kita akan mendapatkan fadilah dari Lailatul Qadarnya. Mari istighfar, tundukkan pandangannya, perlahan nanti pelan-pelan kita hadirkan kehusuan, ketenangan, dengan keridoan. Mari tinggalkan dulu handphonenya. Jadi saya ada baca tulisan, kenapa Iran masuk ke dalam 5 negara paling jenius di seluruh dunia. Salah satunya apa? Iran tidak terpapar. Orang-orang Iran secara umum tidak terpapar dengan teknologi yang bernama handphone. Mereka punya sistem yang sendiri. Terlepas dari pro dan kontra orang tentang Iran ini. Tapi saya melihat banyak yang melalaikan kita ini, salah satunya dengan alat komunikasi ini yang sifatnya yang banyak sia-sianya. Izin dengan kerendahan hati kita matikan dulu atau kita silentkan dulu, kita muhasabah. Makasih banyak pengurus Masjid Agung Kubah Timah. Nah, ini nostalgia saya saja. Saya dulu memang dunianya dunia training, keliling seluruh Indonesia, nyampaikan seperti ini. Dihubungi oleh guru saya, abang saya, Bang Haji Johan, selaku Ketua DMI, Ketua Masjid Agung Kubah Timah. Yuk Buya, kita muhasabah. Saya bilang saya sudah lama tidak melakukan yang seperti ini secara berjamaah. Kalau memang Allah menghendaki ini, siapa tahu ini adalah cara kita untuk membangkitkan kembali. Cara kita menghisap diri kita. Cara kita mengingat-ingat dosa kita. Cara kita untuk bisa kembali dari sekian banyaknya proses hidup kita yang memberikan kegersangan-kegersangan di hati kita. Ya Allah, kalau malam ini malam terakhir kami ya Rabb, jadikan malam ini malam terbaik sepanjang hidup kami. Malam pertaubatan kami, malam Kau ampuni semua dosa dan salah yang pernah kami perbuat sepanjang hidup kami. Dan malam ini adalah malam kami ingin kembali seperti bayi yang baru lahir. Seperti kertas yang bersih, yang kosong. Yang selanjutnya akan kami isi, kami tulis dengan amal-amal yang baik. Sebelum Kau panggil kami. Sebelum malaikat maut menjemput. Semua amanah-amanah tertunaikan. Semua janji-janji tertunaikan. Semua hutang-hutang terlunaskan. Baik hutang secara fisik maupun hutang secara hati. Dengan suami kami, dengan istri kami, dengan anak-anak kami. Dengan orang tua kami, ya Allah. Kau Maha tahu. Dari setiap apa yang kami jalani, banyak dosa kami, ya Allah. Mari tundukkan hati, pandangan, pelan-pelan. Hadirkan kehusuhan dengan memejamkan mata. Dan kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami yang kumpul di masjid ini, kami sadar bahwa banyak dosa yang pernah kami perbuat sepanjang hidup kami, ya Allah. Dosa mata kami yang pernah melihat kemaksiatan, mata yang jarang kami gunakan untuk menangis menyesali semua dosa-dosa yang pernah kami perbuat sepanjang hidup kami. Mata yang boleh jadi sinis di hadapan ayah ibu kami, orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah. Ampuni ya Rabb. Dosa mulut kami yang pernah menggunjing, memfitnah, menggibahi, membuka aib saudara-saudara kami. Ampuni dosa mulut yang jarang digunakan untuk berzikir. Mulut yang jarang kami gunakan untuk baca Quran. Mulut yang jarang kami gunakan untuk memberi nasihat-nasihat yang baik. Ampuni ya Allah. Ya Rabb. Ampuni dosa tangan kami yang pernah mengambil hak orang lain. Tangan yang pernah jahat, kasar terhadap anak-anak yang kami lahirkan. Anak-anak yang kami besarkan.
anak-anak yang tumbuh dari darah daging kami, yang mengalir darah kami. Ampuni ya Allah tangan kami yang pernah kami gunakan untuk mengambil apapun yang bukan menjadi hak kami. Tangan yang jarang diangkat untuk takbir dalam sholat. Tangan yang tidak kami gunakan untuk mengusap kepala anak yatim. Tangan yang tidak kami gunakan untuk memeluk dengan rasa cinta sayang dengan anak-anak yang kami lahirkan. Anak-anak yang kau titipkan untuk kami ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa kaki kami yang tidak sering melangkah ke masjid, yang tidak sungguh-sungguh melangkah ke majelis ilmu, yang tidak sungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan, bekerja, menjemput rezeki, menafkahi keluarga kami. Ya Allah, ampuni kaki kami yang mungkin senang sering ke tempat maksiat. Engkau yang tahu ya Rabb, Engkau yang Maha tahu. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sebusuk apapun dosa yang pernah kami perbuat sepanjang hidup kami. Engkau tahu dulu ya Allah siapa kami. Kami datang di masjid ini, di tempat ini, membawa begitu banyak salah dan hilaf dosa yang kami perbuat sepanjang hidup kami ya Allah. Ampuni dosa hati kami ya Allah, yang sombong, yang ria, yang sum'ah, yang takabur, yang merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling berjasa, malah merasa paling berilmu, merasa paling baik di antara semuanya. Ya Allah, ampuni dosa hati kami ya Allah. Ya Rabb, siapapun di antara kami yang sedang diuji, kuatkan iman kami menghadapi setiap ujian ini. Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau curahkan untuk kami. Kami seakan lisan yang bersyukur, tapi hati kami masih menggerutu ya Allah. Ya Rabb, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang Kau ridhoi, rumah tangga yang Kau rahmati. Kau titipkan suami yang soleh, istri-istri yang solihah, anak-anak yang soleh-solihah. Rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang menghadirkan surga, memberikan ketenangan, kebahagiaan di hati kami. Rumah yang menyejukkan, menatap anak-anak sebagai cahaya mata, menenteramkan hati kami ya Allah. Ya Rabb, anugerahi kami kehidupan yang bermanfaat. Kami mohon ampun atas semua maksiat-maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup kami ya Allah. Siapapun di tempat ini yang sedang diuji dengan sakit, angkat sakitnya ya Allah. Sembuhkan sakitnya. Berikan kesabaran kami menghadapi sakit ini sebagai bentuk iman kami ya Allah. Berikan kekuatan kami ya Allah, keridhaan di hati kami. Sebab kalau sakit ini menjadi jalan penggugur dosa-dosa kami, kami ridho ya Allah. Kami ridho ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami yang mengandung kami, yang melahirkan kami, ibu kami. Ya Allah, balas semua kebaikannya, yang masih hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Kami ingat semua kebaikan mereka kepada kami di waktu masih kecil dulu. Sejak lahir ke dunia, ayah kami mengumandangkan azan di qomat. Bangga bahagia anaknya lahir ke dunia disambut dengan senyuman. Ibu kami mendekap kami, memeluk kami, sepenuh hati jiwa raganya dikorbankan untuk kami ya Allah. Dididiknya kami, dibesarkannya kami dengan rasa cinta sepenuh hati, pengorbanan yang luar biasa. Bahkan mereka rela susah, mereka rela hidup susah demi kami ya Allah. Balas semua kebaikan mak kami, ibu kami, bunda kami ya Allah. Bagi yang sudah wafat ayah ibunya, izinkan berjumpa nanti di akhirat di surga.
Pertemukan kami dengan ayah ibu kami di surga nanti ya Allah. Izinkan kami menyambung kebaikan-kebaikan yang pernah mereka perbuat sepanjang hidupnya ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang solih, solihah, yang dinanti-nantikan doa kami, ditunggu-tunggu doa kami ketika mereka berada di alam kuburnya, ya Allah. Ya Rabb, Engkau maha tahu semua dosa yang pernah kami lakukan, dosa salat yang kami tinggalkan, puasa-puasa yang pernah kami tinggalkan. Ampuni kami, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah, memperbaikinya. Mengganti salat-salat yang pernah kami lalaikan, mengganti puasa-puasa yang pernah kami tinggalkan. Ampun ya Allah, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha kuasa. Kami ingin kembali kepadamu ya Allah, di malam ini ya Allah, di masjid ini. Terima semua taubat kami ya Allah. Terima semua taubat kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Istajib doana, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah. Kami rindu surgamu, kami ingin masuk surgamu, walaupun kami sadar kami tidak pantas, kami tidak layak dengan surgamu sebab dosa kami banyak. Hilap kami banyak, maksiat sering kami lakukan sepanjang hidup kami. Kotor kami, busuk kami, buruk kami, jelek kami, ya Allah. Kami bawa dalam hadapan-Mu, ya Allah, dengan kerendahan hati, sepenuh hati, terima taubat kami. Wafatkan kami semua husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah. Wafatkan dalam keadaan salat ya Rabb. Wafatkan dalam keadaan baca Quran ya Allah. Wafatkan dalam keadaan umrah haji ya Allah. Wafatkan dalam keadaan ruku sujud di hadapan-Mu ya Allah. Anak-anak yang tinggalkan, anak-anak yang soleh-solehah, yang menjadi penyejuk hati kami, menjadi jalan syafaat kami di akhirat nanti ya Allah. Ampuni kami yang salah mendidik, ampuni kami yang teledor mendidik, ampuni kami yang tidak mampu memberikan keteladanan untuk anak-anak kami, ya Allah. Ya Rabb, siapapun dalam ruangan ini, ya Allah, kembali kepadamu, membawa semua dosanya, dan kemudian meminta ampun kepadamu, ampuni semua dosa kami, ya Allah. Izinkan kami memperbaiki kehidupan kami. Izinkan kami menjalani hidup kami dengan lebih baik. Dengan cinta, dengan taat, dengan kasih sayang. Dengan kebaikan-kebaikan, ya Allah. Ya Rabb, jikalau ada di antara kami yang sedang diuji rumah tangganya, kuatkan itu cinta kembali dalam rumah tangga. Hadirkan kembali kasih sayang itu, ya Allah. Tampakkan semua kebaikan-kebaikan pasangan kami, ya Allah. Tutup rapat semua keburukannya, ya Allah. Suami kami, izinkan kami taat. Suami kami, izinkan kami patuh, ya Allah. Bersyukur atas rezeki yang dia bawa pulang ke rumah. Izinkan kami berkhidmat sepenuh hati, tulus mengurusi istri kami, ya Allah. Izinkan kami menyayangi, mencintai, menjaga, mendidik, mendoakan, memuliakan pasangan kami, ya Allah. Anak-anak kami, izinkan kami bertanggung jawab menafkahinya, ya Allah. Mensyukuri keberadaannya, sabar dengan segala ujiannya, ya Allah. Kuatkan kami, ayah yang baik, ibu yang baik, ayah yang bertanggung jawab, ibu yang mencintai. Ampun semua salah kami, ya Allah, terhadap anak-anak kami, ya Allah. Engkau yang maha tahu semua salah kami, Engkau yang maha tahu semua kurang kami. Ya Rabb, kalau malam ini adalah malam terakhir kami, terima taubat kami. Wafatkan husnul khatimah. Wafatkan dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Izinkan kami wafat husnul khatimah. Ya Rabb,
Engkau yang maha mengabulkan semua doa. Engkau maha memenuhi semua hajat-hajat hidup kami semua. Undang kami semua ke Baitullah ya Allah. Kami rindu umrah, kami rindu haji. Walaupun kami tahu kami tidak punya apa-apa kecuali Engkau yang memberikan kemampuan ya Allah. Sukses dunia akhirat untuk anak keturunan kami. Berikan harta yang halal, yang penuh dengan keberkahan, yang melimpah penuh dengan kebermanfaatan. Ya Rabb, siapapun hari ini sedang diuji dengan semua ujian-ujian hidupnya, berikan jalan keluarnya ya Allah. Kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Penuhi semua hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuun. Allahumma innaka afuun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Makasih atas nikmat malam ini Kau kumpulkan kami dengan air mata kami, dengan penyesalan-penyesalan kami, dengan salah-salah kami, dengan semua hilap-hilap kami. Bapak Ibu semua, anak-anak semua, sahabat semua yang ada, keluarga, suami, istri, tempat ini, saling memaafkan di antara kita. Yang punya kawan, tetangga yang boleh jadi ada hilaf, salah yang kita perbuat, saling meridhoi. Sesungguhnya hari raya hanya berlaku untuk orang yang berpuasa. Sebab di dunia tidak ada hari raya. Yang ada adalah hari yang melahirkan rasa syukur kita ke Allah. Hari di mana kita kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kisah baru kita, kembali dengan lembaran baru, kembali dengan semangat baru, kembali dengan perjuangan baru di antara kita semua. Semoga Allah meridhoi kita, menyayangi kita, mencintai kita. Silakan nanti gunakan waktu etikafnya untuk perbanyak baca Quran, zikir, doa, sholat sunnahnya, dan bisa istirahat untuk persiapan nanti sahur di waktunya yang sudah ditentukan. Minta maaf lahir batin dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Saya senang sekali dan bersyukur setelah cukup lama tidak bisa seperti ini. Hari ini Allah memberi kesempatan itu untuk semuanya. Menyayangi antum semua, mencintai antum semua karena Allah. Minta maaf lahir batin atas segala kekurangan kami. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari hawa nafsu kami sendiri. Pada Allah minta ampun, kepada sahabat semua minta maaf. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.